Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama tentang kepribadian Muhammadiyah. Tema ini akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah itu sendiri. Mari kita simak bersama apa itu kepribadian Muhammadiyah. Tidak ada yang memaksa kita untuk memeluk Islam. Tetapi ketika sudah memilih Islam, maka kita harus ikut aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Sama halnya, tidak ada yang memaksa Anda untuk masuk di Muhammadiyah. Tetapi ketika sudah bergabung di Muhammadiyah, maka kita harus patuh, kita harus mengikuti dan memahami nilai-nilai serta aturan dalam Muhammadiyah. Lalu bagaimana sih kita bermuhammadiyah itu? Perlu diketahui bahwasanya memahami Muhammadiyah harus secara utuh. Jangan secara parsial. Jangan separuh-separuh. Nah, nilai yang diyakini dan diperjuangkan oleh Muhammadiyah itu adalah menjadi ideologi gerakannya yang berdasarkan nilai-nilai Islam, memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwasanya Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang mungkin ada sebagian yang tidak senang, tetapi Muhammadiyah akan terus berkarya, selalu memberi untuk bangsa, tidak pernah meminta imbalannya. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, ketika kepribadian itu menjadi sebuah ideologi Muhammadiyah, apa sih rumusan ideologi Muhammadiyah? Ada 3 hal. Yang pertama adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kemudian MKCH, yang minggu lalu sudah kita pelajari, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, kemudian PHIWM, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Hitau Perjuangan Muhammadiyah, dan Pernyataan Pikiran Satu Abad Muhammadiyah di abad kedua ini. Apa sih kepribadian Muhammadiyah itu? Nah, kepribadian Muhammadiyah itu adalah sebuah rumusan yang menguraikan jati diri Muhammadiyah. Ini bermula dari ceramah Kiai Haji Fakih Usman yang berjudul Apakah Muhammadiyah itu? Ceramah ini disampaikan pada pelatihan yang diselenggarakan PP Muhammadiyah tahun 1961 yang diikuti oleh pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia. Selanjutnya, gagasan Fakih Usman ini direspon oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Yunus Anis dan membentuk tim pengurus. Selanjutnya, tim pengurus itu Anda bisa lihat sendiri siapa saja yang masuk tim pengurus. Kemudian rumusan itu disahkan di tanggal 25 sampai 28 Agustus. Nah, rumusan kepribadian Muhammadiyah sendiri disahkan pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta tahun 63. Lalu isi dari kepribadian Muhammadiyah itu satu, apakah Muhammadiyah itu? Yang kedua, dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Yang keempat adalah sifat-sifat Muhammadiyah. Yang pertama tadi ditanyakan, apa sih Muhammadiyah itu? Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang memiliki sifat tajdid dan tanwir berasaskan Islam. Berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah, bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dasar amal usaha Muhammadiyah itu menggunakan prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Lalu sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memiliki sifat beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. 2, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Keenam dan ketujuh, Anda bisa baca sendiri. Artinya, ketika Anda sudah membaca sifat Muhammadiyah ini, maka apa yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain? Saya rasa tidak. Semua ormas Islam memiliki tujuan yang sama. Makanya kita tidak boleh memusuhi satu organisasi lain karena berbeda ideologi, tidak. Inti dasarnya semuanya mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi uswah, menjadi contoh. Contoh apa? Berbuat baik. Nah, jadi secara keseluruhan Muhammadiyah itu merupakan gerakan dakwah Islam. Itu yang perlu dicatat. Jadi Muhammadiyah bukan merupakan organisasi politik. Nah, kemudian bagaimana kualitas atau pribadi orang Muhammadiyah itu? Kalau Anda menjadi orang Muhammadiyah dan masuk di perguruan Muhammadiyah, maka perguruan tinggi Muhammadiyah otomatis adalah Anda orang Muhammadiyah. Anda mewakili kita. Maka Anda harus mempunyai sifat terpuji. Berani memulai sesuatu yang baru. Bukan sebagai follower, tapi menjadi uswah, contoh, teladan. Terbuka atas perubahan yang positif. Tidak tertutup, tidak mau menerima masukan orang lain. Itu bukan orang Muhammadiyah. Berani merubah sesuatu yang salah menjadi benar dan berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, maka kita harus berani untuk mengingatkannya, berani merubahnya. Ini yang terpenting, ikhlas dalam beribadah dan berjuang. Masuk Muhammadiyah itu tidak membawa keuntungan. Kita tidak untung, kita bukan berbisnis, tetapi lebih banyak mengeluarkan untuk kebaikan. Yang terakhir adalah sedikit bicara tetapi banyak bekerja. Itu di Muhammadiyah. Nah, selanjutnya menerjemahkan Al-Quran dan As-Sunnah ke dalam tindakan nyata. Al-Quran tidak hanya dibaca, hadis tidak hanya dipelajari, tetapi isi dari masing-masing kitab suci itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki prinsip dan pegangan hidup. Jadi orang Muhammadiyah itu tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh mudah terpengaruh. Ada isu-isu tertentu kita langsung percaya, tetapi harus melalui penyelidikan dulu. Memiliki self-awareness, kesadaran diri. Nah, kalau salah ya cepat minta maaf, jangan merasa ragu. Mampu memahami pekerjaan dan aktivitasnya dalam bingkai yang lebih luas. Jadi kalau sudah diberikan amanah, sebuah pekerjaan harus diselesaikan dengan baik. Ketika diberi amanah dan tidak mampu, berkata jujur kalau saya memang tidak mampu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari materinya lebih jauh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.